Walakin, dan akan tetapi kata beliau ya, la yumna'u minal ilmi li ajli ada'ihi ilaihi. Itu tidak bisa dicegah itu dari ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan, satu bidang ilmu pengetahuan itu tidak bisa dilarang li ajli ada'ihi ilaihi, dikarenakan atau disebabkan membawanya ilmu pengetahuan tersebut ilaihi kepadanya, kepada sifat-sifat yang jelek ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik, ahbabana billah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah berada pada halaman 349 ya. Tepatnya pada bagian ini. Langsung saja ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa ammal firqatul ukhra ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ya, adapun firqah atau kelompok yang lain artinya kelompok yang berpendapat terkait dengan ilmu kalam itu atau ilmu jidal itu bahwasanya dia adalah sesuatu yang tidak diharamkan ya, kurang lebih seperti itu. Pembahasan sebelumnya membahas terkait dengan kelompok yang pertama yang mengatakan bahwa ilmu jidal atau ilmu kalam, ilmu teologi, falsafah dan seterusnya itu haram. Nah, sekarang firqah yang berikutnya yang mengatakan tidak haram. Khair. Kata beliau, fahtajju bi annal mahzura minal kalami in kana huwa lafdzul jauhari wal aradi wa hadhihi al istilahati al gharibata allati lam ta'hadha sahabatu radhiyallahu anhum fal amru fihi qaribun. Oke. Fahtajju, maka mereka berdalil, berhujjah bi annal mahzura, bahwasanya yang dilarang minal kalami daripada ilmu kalam, in kana huwa lafdzul jauhari wal aradi, jika adanya adalah lapas al-jauhar wal arad yang biasa kita kenal dalam ilmu teologi atau ilmu kalam ini. Wahadhil istilahati, dan ini istilah-istilah al-gharibata yang aneh ya, yang lain yang tidak pernah didengar ya, seperti al-jauhar wal ard dan seterusnya, allati lam ta'hadha sahabatu, yang mana tidak pernah diketahui ia oleh para sahabat radhiyallahu anhum, artinya para sahabat tidak pernah mengenal istilah ini. Fal amru bihi qaribun, maka perkara padanya itu qaribun, dekat. Maksudnya perkaranya gampang saja untuk dibantah. Artinya kalau memang yang dipermasalahkan itu adalah lafaz al-jauhar, lafaz al-arad, lafaz al-jirm dan seterusnya yang gharibah dalam pembahasan ilmu kalam atau ilmu teologi itu, maka itu mudah saja dibantah, kata beliau di sini ya. Nah, alasannya begini, karena ma min ilmin, tiadalah dari suatu ilmu pengetahuan illa melainkan wa qad uhdisa bihi, sungguh telah dimunculkan bihi padanya istilahatun li ajli tafhim, banyak sekali istilah li ajli tafhim, tujuannya untuk memahamkan. Jadi kata beliau, kalau permasalahannya itu hanya permasalahan lafaz yang aneh, maka bukan cuma dalam ilmu kalam saja yang ada lafaz yang aneh dan seterusnya. Ya, bahkan tiadalah satu bidang apa saja dalam agama kita, melainkan pasti ada istilah-istilah baru, istilah-istilah yang aneh yang dimunculkan tujuannya untuk memahamkan. Ya, nah kalau seperti ini kan berarti istilah aneh yang ada juga pada ilmu kalam itu tidak bisa juga diharamkan, kurang lebih seperti itu. Karena bidang lain selain daripada ilmu kalam juga ada istilah-istilah aneh dengan tujuan yang baik dalam hal ini untuk memahamkan. Nah, contoh di sini kal hadis, seperti dalam masalah hadis, ilmu hadis, istilah-istilah hadis mu'dal, mursal dan seterusnya, itu kan istilah-istilah yang para sahabat tidak pernah tahu atau tidak pernah kenal istilah-istilah yang seperti itu. Wat tafsir, dalam istilah tafsir juga misalnya banyak istilah-istilah yang digunakan seperti am, khas, muqayyad, mutlaq, mujmal, mubayyan dan seterusnya. Wal fikih, dan dalam ilmu fikih juga apalagi lebih banyak lagi istilah-istilah baru yang tidak pernah ditahu atau
kenal atau beredar di kalangan para sahabat. Nah, walau uridu alaihim, andai kata ya ditawarkan, diperlihatkan kepada mereka ini para sahabat, ibaratun naqdi, ya ibarat atau istilah an-naqdi misalnya. An-naqdi ini istilah di dalam ilmu usul ini. An-naqdi ini yaitu bantahan, ya, kurang lebih seperti itu. Wal kasri dan juga al kasri. Al kasri ini penuturan satu hikmah di balik satu hukum yang kemudian jadikan dalil untuk menyerang lawan, itu al kasri. Wat tarkib, begitu juga at tarkib. Wat ta'diyah, ta'diyah penuturan makna. Wa fasadil wad'i, dan pasadnya atau rusaknya itu pemaparan tersebut. Ila jami'il as'ilati, sampai kepada semua masalah-masalah allati turadu 'alal qiyasi, yang didatangkan dalam ilmu qiyas, dalam ilmu usul, ya. Ini semua ini adalah ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab-kitab usul yang berhubungan dengan masalah qiyas. Nah, lama kanu yafhamunahu, niscaya ini para sahabat, lama kanu, tiadalah adanya mereka ini memahaminya. Jadi itu alasannya sehingga firqatun ukhra ini mengatakan bahwa ilmu kalam itu tidak haram, ya. Kalau kita mau mempermasalahkan lafaz yang muncul yang dipakai dalam ilmu kalam untuk memudahkan pemahaman, karena toh juga bidang ilmu yang lain banyak istilah-istilah yang baru yang bahkan tidak dikenal oleh para sahabat tetapi tidak diharamkan. Oleh karena itu maka istilah yang muncul dalam ilmu kalam juga tidak boleh juga diharamkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Wa ihdasu ibaratil lidilalati biha ala maksudin, ya, sahihun, ya, memunculkan ibarah-ibarah, ya, istilah-istilah yang aneh, lidalalati biha, untuk dijadikan dalil, ya, biha dengannya, dengan istilah tersebut atau ibarah tersebut, ala maksudin, atas satu maksud tertentu, artinya atas satu pemahaman, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang sahih, yang benar, sah-sah saja. Nah, kahdasi aniyatin ala hayatin jadidatin li istimali hapi mubahin. Nah, sama seperti misalnya memunculkan aniyah, ya, wadah yang baru, ala hayatin jadidatin, atas bentuk yang baru, model yang baru, li istimali hapi mubahin, untuk digunakan ia pada hal-hal yang mubah. Jadi dulu kan aniyahnya atau wadah-wadah yang dipakai oleh orang-orang terdahulu, ya, paling terbuat dari tembikar, ya, dan itu model kendi, model Gucci dan seterusnya. Tetapi kemudian wadah ini dibentuk modelnya menjadi lain, misalnya, ya, tidak seperti bentuk kendi pada zaman dulu, tidak seperti bentuk gelas pada zaman dulu, untuk digunakan dalam hal-hal yang mubah. Ini kan sesuatu yang diperbolehkan, ya, walaupun dia muncul dengan model dan bentuk yang baru yang tidak sama dengan model-model yang terdahulu. Sama kasusnya seperti itu, kata mereka. Jadi untuk apa diharamkan, ya, kurang lebih seperti itu ilmu kalam tersebut, hanya karena istilah-istilah yang baru yang muncul dalam bidang ilmu kalam itu. Nah, ya. Nah, wa in kana al-mahzur huwal ma'na. Nah, dan apabila adanya yang dilarang itu misalnya huwal makna adalah maknanya, ya, bukan lafaz jauhar itu, bukan lafaz arad itu, tetapi makna, maksud dari jauhar dan arad itu, ya, jauhar itu artinya adalah benda, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian al-arad itu adalah, ya, sesuatu yang melengket pada benda tersebut berupa sifat, bergerak, ya, warna putih, warna hitam dan seterusnya misalnya, itu disebut dengan arad. Nah, jika yang dilarang itu kata mereka adalah maknanya, artinya, maka panahnu, maka kami, kata mereka ini firqah yang ukhra ini, la na'ni bihi, kami tidak memaksudkan bihi dengan makna yang ada pada istilah yang gharib ini, illa melainkan ma'rifatad dalili, yaitu mengetahui dalil, ala hadasil alami, atas barunya ini alam, ya, wa wahdaniyatil khaliq, dan esanya pencipta alam ini, wa sifatihi, dan juga sifat-sifatnya, kama ja'a bihi syar'u, sebagaimana datang bihi terhadapnya itu syariat. Jadi kalau yang dipermasalahkan itu adalah maknanya misalnya, artinya, nah, yang kami maksud dalam makna jauhar dan arad itu adalah untuk mengetahui dalil, sehingga kami menggunakan istilah jauhar dan istilah arad ini. Ya, kami gunakan ini untuk mengetahui dalil akan barunya alam ini dan akan esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sifat-sifatnya yang lain sebagaimana datang
terhadapnya itu syariat. Artinya sebagaimana syariat itu mengatakan bahwa alam ini hadis, Allah itu wahdaniyah, Allah itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Nah, apa dalil bahwa alam ini hadis? Apa dalil bahwa Allah itu wahdaniyah, Allah itu mempunyai sifat-sifat dan seterusnya? Maka dalilnya adalah ya kami meminjang atau menggunakan istilah yang baru ini. Artinya bahwa tujuan dari makna jauhar, makna arad, makna istilah-istilah yang gharibah ini tujuannya adalah kebaikan untuk mengetahui barunya alam ini, eksistensi Allah yang wahdaniyah dan sifat-sifatnya yang sempurna, dan itu tidak mungkin akan dilarang. Mengetahui itu atau sampai kepada kesimpulan bahwa alam ini adalah hadis dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang syariat juga mengajarkan, memahamkan kepada kita. Kurang lebih seperti itu. Maka otomatis pendalilan dengan menggunakan istilah tersebut adalah sesuatu yang diakui juga oleh syariat. Kan begitu ceritanya. Pamin aina tahrumu. Nah, dari mana haram itu mengenal Allah Subhanahu wa taala bidalili, dengan menggunakan dalil-dalil tadi, makna atau arti dari jauhar, arad dan seterusnya yang banyak dikaji di dalam kitab-kitab tauhid. Nah, kurang lebih seperti itu kata mereka. Nah, wa in kana al-mahzuru huwa at-tashagghuba wa at-ta'assuba wal adawata wal baghdha'a wa ma yufdi ilaihi al-kalam fadzalika muharram. Nah, dan jika adanya yang dilarang itu adalah at-tashaggub, ya, yaitu hura-hura, ya, misalnya seperti itu, ya, artinya sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang membuat kekacauan, itu at-tashaggub. Wa ta'assuba, dan juga ta'assub fanatik, ya, yang berlebihan, wal adawata, dan permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian, wa ma yufdi ilaihil kalam, dan apa yang membawa kepadanya itu ilmu kalam, artinya ilmu kalam menyebabkan kepada hal-hal yang tidak baik, fadzalika muharramun, maka itu adalah diharamkan. Itu jelas itu kata mereka. Ya, wa yajibul al-ihtirazu anhu, dan wajib mengelakkan diri darinya, dari ta'assub, adawa, baghdha, tasyaggub dan seterusnya. Kama annal kibra, sebagaimana bahwasanya takabbur, wal ujbah, dan juga ujub, ya, merasa hebat, war riya, dan juga riya, wa talabar riasati, dan juga menginginkan, ya, menghendaki ar-riasat, ya, ar-riasah, kepemimpinan, pangkat dan jabatan, mimma yufdi ilaihi ilmul hadis, ya, dari apa yang membawa kepadanya itu ilmu-ilmu hadis, artinya ilmu hadis yang terkadang juga membawa takabur, ujub dan seterusnya. Sifat yang lain juga yang buruk yang muncul karena ilmu hadis, wat tafsir, dan juga ilmu tafsir, wal fikih, dan juga ilmu fikih, wa huwa muharrabun, itu adalah sesuatu yang diharamkan, yajibul ihtirazu anhu, wajib mengelakkan, menghindari anhu darinya. Jadi kata mereka, kalau memang yang dilarang dalam ilmu kalam karena adanya tasyaggub, adanya ta'assub, adawa, maka bukan cuma ilmu kalam, bahasa mafhumnya seperti itu. Dalam ilmu hadis juga ada, dalam ilmu tafsir juga ada, dalam ilmu fikih juga ada sesuatu yang ditimbulkan oleh bidang ilmu-ilmu yang lain ini, yang mana itu adalah sesuatu yang diharamkan, yang sama dengan yang ditimbulkan oleh ilmu kalam seperti ta'assub, adawa, baghdha dan seterusnya, sifat-sifat yang terpuji. Artinya bahwa tidak bisa diharamkan ilmu kalam hanya karena ini, karena toh juga di ilmu-ilmu yang lain terkadang bisa menyebabkan orang sampai terjerumus kepada sifat-sifat yang buruk ini. Nah, itu kata mereka. Walakin, dan akan tetapi kata beliau, ya, la yumna'u minal ilmi li ajli ada'ihi ilaihi, itu tidak bisa dicegah itu dari ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan, satu bidang ilmu pengetahuan itu tidak bisa dilarang li ajli ada'ihi ilaihi, dikarenakan atau disebabkan membawanya ilmu pengetahuan tersebut ilaihi, kepadanya, kepada sifat-sifat yang jelek ini. Jangan karena bisanya muncul sifat-sifat buruk dikarenakan suatu ilmu pengetahuan, ya, lantas kemudian ilmu pengetahuan itu kita larang. Tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh kita larang ilmu pengetahuan tersebut karena menimbulkan keburukan misalnya, ya. Yang dilarang ya tetap keburukan itu. Ilmu pengetahuan itu ya tidak bisa dilarang. Dalam hal ini misalnya hadis itu membuat orang kemudian sombong, tafsir itu kemudian membuat orang sombong, fikih itu kemudian membuat orang sombong, misalnya seperti itu. Jangan karena dia bisa membawa orang kepada kesombongan, lantas ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tafsir itu dilarang, tidak boleh. Nah, begitu juga dalam kasus ilmu kalam. Nah, jangan karena ilmu kalam itu bisa menyebabkan orang itu tasyaggub, ta'assub, adawah, dan seterusnya, lantas ilmu kalam itu dilarang. Nah, itu kata mereka.
Wa kaifa yakunu dzikrul hujjati wal mutalabatu biha wal bahsu anha mahzuran. Nah, dan lagi pula kata mereka ya, bagaimana bisa adanya menyebutkan hujjah, menyebutkan dalil wal mutalabatu biha, dan menuntut sesuatu dengan menggunakan hujjah tersebut, artinya berdalil ya, kurang lebih seperti itu. Wal bahsu anha, dan mengkaji ya anha terkait dengan hujjah-hujjah tersebut, dalil-dalil tersebut, mahzuran, bagaimana bisa dia dilarang, kata mereka. Wa qad qala Allah Ta'ala, padahal Allah itu sungguh telah berkata di dalam ayatnya, qul hatu burhanakum, katakan wahai Muhammad, hatu burhanakum, berikanlah alasan kalian, dalil kalian, hujjah kalian. Nah, ini kan merupakan pelegalan atau saran ya di dalam ayat agar supaya kita berhujjah, agar supaya kita berdalil. Nah, itulah yang kami lakukan dalam ilmu kalam, bahasa mafhumnya seperti itu. Otomatis ya tidak bisa dilarang karena Al-Quran sendiri yang menyarankan. Wa qala azza wa jalla, dan berfirman Allah azza wa jalla dalam ayat yang lain, liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinatin. Ya, untuk Allah binasakan orang yang binasa ambayinatin karena satu dalil, dan Allah menghidupkan orang yang hidup ambayinatin karena juga satu dalil. Artinya Allah membinasakan satu kaum karena ada alasan, ada hujjah, ada dalil kenapa Allah binasakan mereka. Allah hidupkan, Allah tolong satu kaum, ya itu juga karena suatu dalil, karena suatu alasan. Oleh karena itu ya, pendalilan itu tidak bisa dilarang. Nah, karena karena Al-Quran itu berdalil juga. Allah itu berdalil juga dalam membinasakan orang dan menghidupkan orang. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat lain, in indakum lah di sisi kalian min sultanin, akan suatu dalil bihaza, akan ini. Artinya maksudnya sultan di sini adalah hujjatin, tidak ada di sisi kalian hujjah, wa burhanin, dan tidak ada juga burhan. Artinya hujjah dan burhan menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang Allah tidak suka ya, kurang lebih seperti itu. Wa qala, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, falillahil hujjatul balighah. Falillahi, maka milik Allah Subhanahu wa taala itu al-hujjatul balighah, hujjah yang balighah, yang telak ya. Jadi artinya Allah juga berhujjah, Allah juga berdalil. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada yang mendebat Nabiullah Ibrahim fi rabbih, terkait dengan Tuhannya, yaitu Raja Namrud ya, ceritanya seperti itu. Jadi ini juga merupakan suatu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ya dalam berhujjah itu diperbolehkan. Ketika Namrud menghujjah Nabi Ibrahim juga membalas dengan hujjah, dengan dalil yang kemudian dimenangkan oleh Nabiullah Ibrahim, kan begitu ceritanya. Ila qaulihi, sampai kepada ayatnya ya, sambungan ayat ini, fa buhital ladzi kafar, maka buhita ya, kagetlah ya, tercenganglah, takjublah alladzi kafar, orang-orang yang kafir itu, karena mendengarkan dalil yang dikemukakan oleh Nabiullah Ibrahim, kan begitu ceritanya. Artinya Allah di sini yang mengagumi pendalilan daripada Nabiullah Ibrahim, dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempertimbangkan berdalil itu, menganggap baik berdalil itu. Nah, ketika dzakara subhanahu ya, di ayat ini Allah menyebutkan ya ihtijaja Ibrahim ya, hujjah Nabiullah Ibrahim, wa mujadalatahu, dan juga perdebatan-perdebatannya, wa ifhamahu khasmahu, dan juga mengalahkan dia, menyerangnya dia terhadap lawannya, fi ma'radi as-sana'i, ini pada konteks as-sana, pujian alaihi, ke atas Nabiullah Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat ini ya Allah itu menyebutkan bagaimana Nabiullah Ibrahim berhujjah, bermujadalah, mengalahkan lawannya. Ini konteksnya adalah konteks pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim, sehingga Allah mengatakan orang kafir itu kemudian takjub atau tercengang ya, kurang lebih seperti itu, kalahlah bahasa kasarnya. Ini kan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim yang mahir dalam berdebat. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi, demikianlah dalil-dalil kami, hujjah-hujjah kami yang kami berikan ia kepada Nabiullah Ibrahim ala qaumihi, ke atas kaumnya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala di ayat lain lagi, qalu, mereka mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh,
qad jadaltana fa aksarta jidalana, sungguh engkau telah mendebat kami dan engkau telah memperbanyak perdebatanmu kepada kami. Ya, artinya bahwa Allah memuji ya Nabiullah Nuh dalam mendebat kaumnya sehingga kaumnya itu kemudian beriman ya sebagiannya ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman fi qissati Fir'aun, pada kisahnya Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Ya, apa itu Tuhan semesta alam? Itu kata Fir'aun, ila qawlihi, sampai kepada firman Allah yang berbunyi awalau ji'tuka bi syai'im mubin. Ya. Awalau ji'tuka bi syai'im mubin, apakah sekalipun aku datang kepada kalian dengan sesuatu yang jelas? Artinya hatta aku mendatangkan dalil-dalil yang jelas akan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disembah, kalian tetap akan kafir. Nah, ini semua disebutkan oleh firqatun ukhra itu untuk menegaskan bahwa ya ilmu kalam itu tidak bisa diharamkan hanya karena menggunakan makna istilah-istilah yang dijadikan sebagai dalil untuk memahamkan orang. Karena Al-Quran juga, nah ini ayat-ayatnya yang dipaparkan tadi, itu ternyata menyanjung atau melegalkan atau menyarankan untuk berhujjah, berjidal, dan seterusnya. Nah, itu kesimpulannya. Nah, wa'alal jumlatina, secara jumlah, secara keseluruhan, secara kesimpulan, fal Qur'anu, Al-Quran itu min awalihi, dari awalnya ila akhirih, sampai kepada akhirnya, itu mahajjatum ma'al kufar, itu merupakan hujjah, dalil ya kepada orang-orang kafir. Ya, kenapa mereka kafir dan lain sebagainya. Tidak boleh kafir karena begini-begini dan seterusnya. Ini mahajjah. Al-Quran itu bahkan dari awal sampai akhir itu isinya semua adalah dalil ya, kurang lebih seperti itu. Nah, fa'umdatu adillatil mutakallimina fit tauhid. Nah, adapun sandaran atau pegangan inti dalil orang-orang ahli kalam fit tauhid, dalam ketauhidan, dalam ilmu tauhid itu, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala yang berbunyi law kana fihima alihatun illallah lafasadata. Andai kata ada pada keduanya, pada langit dan bumi ini, Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, lafasadata, niscaya alam ini, bumi ini, langit dan bumi ini akan rusak, akan hancur. Nah, ini kan ayat secara tidak langsung ingin mengatakan kepada kita apa dalilnya. Apa dalilnya kalau alam ini akan hancur ketika memiliki Tuhan lebih daripada satu. Nah, akhirnya ya para ulama tauhid pun yang memunculkan dalil-dalil itu tadi, karena Al-Quran sendiri yang mengisyaratkan atau mengarahkan kepada kita untuk berdalil. Nah, kurang lebih seperti itu. Wa fin nubuwati, nah, dan terkait dengan masalah kenabian juga ya. Ini ahli kalam juga itu berpatokan pada ayat yang berbunyi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian itu berada dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, utusan kami, fa'tu bi suratin, maka datangkanlah oleh kalian satu surah min mislihi, yang seumpama Al-Quran. Nah, kalau kalian ragu ya kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada utusan kami, maka coba datangkan satu surah yang sama dengan Al-Quran. Lawan itu utusan kami itu. Debat dia terkait apa yang dia sampaikan, apakah benar atau tidak benar. Nah, berdasarkan ayat ini sehingga para ulama mutakallim itu menetapkan suatu dalil ya dalam kajian tauhid mereka yang berhubungan dengan kenabian, bahwa nabi itu sifatnya begini, amanah, patonah, balaghah dan seterusnya, agar supaya tidak ada debatan daripada orang-orang kafir yang meragukan eksistensi para nabi itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi para ulama mutakallim juga ini sebenarnya mereka berdasarkan ayat juga. Nah, apa yang menjadi bidang mereka itu. Wa fil ba'si, ya, dan terkait dengan masalah hari kebangkitan misalnya, qauluhu ta'ala, mereka bersandar pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi kul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad bahwa dialah yang menghidupkan, ya, dialah yang menghidupkan alladzi, yang ansha'aha, yang memunculkan dia awwala marrah, di awal mula. Allah lah yang akan membangkitkan atau menghidupkan orang-orang di kemudian hari sebagaimana Allah menghidupkan dia di awal mula ya, dari Nabiullah Adam dan seterusnya, dari ibu dan orang tuanya. Ini berhubungan dengan
orang akan dibangkitkan di kemudian hari, yang kemudian menjadi keyakinan kita bahwa akan ada hari kiamat, akan ada hari kebangkitan. Nah, ini patokannya ayat ini. Nah, jadi ayat ini mengarahkan kepada kita untuk bahasa lainnya berdalil, ya, kurang lebih seperti itu. Sebagaimana Allah mampu mengadakan, ya, ini bentuk pendalilannya, sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia, menghidupkan manusia dari sesuatu yang tidak ada, tanpa bahan dan seterusnya, bahasa kasarnya seperti itu, maka lebih gampang lagi Allah membangkitkan orang di kemudian hari karena bahannya sudah ada, kuburannya sudah ada, tulang belulannya sudah ada, dan seterusnya. Lebih gampang lagi, kan, begitu pendalilannya. Ila ghairi zalika, sampai kepada yang selainnya, minal ayati, daripada ayat-ayat, wal adillati, dan juga dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Jadi intinya bahwa orang-orang ahli kalam ini, ya, ada juga alasan mereka yang menegaskan, ya, apa yang menjadi kajian atau bidang mereka. Jadi tidak perlu diharamkan bahasa lainnya seperti itu atau bahasa langsungnya seperti itu. Nah, ya. Walam tazalir rusulu salawatullahi alaihim yuhajjunal munkirina wa yujadilunahum, dan senantiasa itu para utusan Allah Subhanahu wa taala salawatullahi alaihim, semoga salawat Allah tercurah kepada mereka, yuhajjunal munkirina, mereka itu berhujjah, mendebat orang-orang yang ingkar, wa yujadilunahum, dan mereka yang mendebat mereka, orang-orang yang ingkar ini. Qala ta'ala, nah, Allah berfirman di dalam ayat, artinya ini yang digambarkan dalam ayat yang berbunyi wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan yang terbaik. Nah, ini arahan untuk berdebat, berjidal, berdalil, ya, kurang lebih seperti itu. Wassahabatu radhiyallahu anhum aidan, dan para sahabat juga radhiyallahu anhum, kanu adalah mereka yuhajjunal munkirina, mereka mendebat orang-orang yang ingkar, ya, yang tidak percaya, wa yujadiluna, dan mereka itu, ya, berdiskusi, ya, berdebat, walakin indal hajat, akan tetapi itu ketika ada hajat. Artinya kalau ada hajat untuk kemudian kita berdebat, maka berdebat. Nah, itu mereka para sahabat. Wa kanatil hajatu ilaihi qalilat, adalah hajat untuknya, untuk berdebat itu sedikit pada zaman mereka. Jadi sahabat juga berdebat, cuma perbedaannya kalau sahabat, ya, perdebatan mereka tidak sampai banyak, tidak sampai terlalu jauh, karena, ya, sesuai hajat. Kebetulan pada zaman sahabat, ya, hajat untuk berdebat itu tidak seperti di zaman sekarang. Saya rasa sampai di situ saja dulu, ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.